Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ma'ruf dari kelompok 7. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Fahri Ma'ruf, teman saya Muhammad Haidir. Nah, di dalam video kali ini kami akan memaparkan materi tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif dalam pendidikan SD. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian pembelajaran kooperatif adalah penempatan beberapa siswa dalam kelompok kecil dan memberikan mereka sebuah atau beberapa tugas. Nah, model pembelajaran kooperatif adalah yang di dalamnya mengkondisikan para siswa bekerja bersama-sama di dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lain dalam belajar. Pembelajaran kooperatif didasarkan pada gagasan atau pemikiran bahwa siswa bekerja bersama-sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap aktivitas belajar kelompok mereka, seperti terhadap diri mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua, adapun unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif terdapat 4 poin, yaitu tanggung jawab perseorangan, interaksi tatap muka, yang ketiga komunikasi antar anggota kelompok, dan yang keempat evaluasi proses kelompok. Yang pertama, tanggung jawab perseorangan. Pembelajaran kooperatif juga ditujukan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Nah, hasil penilaian individual tersebut selanjutnya disampaikan guru kepada kelompok agar semua kelompok dapat mengetahui siapa anggota kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok yang dapat memberikan bantuan. Nah, yang kedua, interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog tidak hanya dengan guru tetapi juga dengan sesama siswa. Interaksi semacam ini memungkinkan siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga sumber belajar lebih bervariasi, dan ini juga akan lebih memudahkan siswa dalam belajar. Yang ketiga, komunikasi antar anggota kelompok. Unsur ini menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi sebelum menugaskan siswa dalam kelompok. Guru perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi karena tidak semua siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Dan yang keempat, evaluasi proses kelompok. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Nah, yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Melalui model pembelajaran kooperatif, siswa tidak perlu menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar siswa yang lain. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan adapun model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Nah, kelebihan selanjutnya, model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk menghargai orang lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaannya.
Nah, adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif, yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Dan yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Materi selanjutnya itu tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tipe Numbered Head Together atau NHT. Teknik ini memberi kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan pertimbangan jawaban yang paling tepat. Selain itu, teknik ini mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Tipe yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT. Pengertian pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Turnamen adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Tipe yang ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Nah, model pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang heterogen. Kelompok dengan anggota yang tidak terlalu banyak akan mendinamiskan kegiatan dalam belajar sehingga setiap anggota akan merasa menjadi bagian dari kelompok yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tipe model Student Team Achievement Division atau STAD. Student Team Achievement Division adalah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Nah, guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Ya, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan materi Muhammad Haidir. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi dari saudara Fahri Ma'ruf, yaitu 5 pembelajaran komparatif tipe kooperatif integrat reading and competition yang disingkat CIRC. Mode pembelajaran ini adalah pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis, yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Nah, kooperatif integral ini adalah sebuah penggunaan waktu yang menjadi lebih efektif. Peserta didik dikondisikan dalam tim-tim kooperatif yang kemudian dikoordinasikan dengan mengajarkan kelompok membaca tersebut. Nah, model pembelajaran kooperatif integral reading and competition model ini diartikan sebagai prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dapat juga diartikan untuk sebuah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, mode pembelajaran ini adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelompok maupun tutorialnya. Selanjutnya 6. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan
dan diuji coba oleh Elion Arson dan kawan-kawan di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Silavin di Universitas Johns Hopkins Arenz 1997. Nah, tipe mengajar Jigsaw dikembangkan sebagai metode cooperative learning juga. Tipe ini bisa digunakan dalam beberapa mata pembelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, tipe ini yang cocok untuk semua kelas. Jigsaw yaitu adalah suatu struktur multifungsi, struktur kerjasama belajar. Nah, Jigsaw dapat digunakan dalam beberapa hal untuk mencapai berbagai tujuan, tetapi terutama yang digunakan untuk presentasi dan mendapatkan materi baru. Nah, struktur ini menciptakan saling ketergantungan. Nah, pembelajaran komparatif tipe Jigsaw ini adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok tersebut. Nah, pada model pembelajaran komparatif Jigsaw ini terdapat kelompok asal, dan kelompok ahli. Nah, kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang keluarga yang beragam. Nah, kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asalnya. Nah, kelompok ahli merupakan gabungan dari beberapa ahli yang berasal dari kelompok asal. Nah, kunci keberhasilan Jigsaw adalah saling ketergantungan, yaitu setiap siswa tergantung kepada anggota timnya untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan supaya dapat bekerja baik pada saat penelitian tersebut atau per kelompok tersebut. Nah, selanjutnya 8. Model pembelajaran komparatif tipe tim Accelerated Institute atau TAI. Nah, dalam menerapkan model pembelajaran komparatif tipe TAI ini, siswa tidak hanya menerapkan pembelajaran komparatif, tapi juga pelajaran secara individu secara bersamaan. Nah, kalau secara individu atau secara bersamaan. Kalau selama ini komparatif dipandang sebagai mode pembelajaran di mana siswa banyak bergantung pada kelompoknya. Nah, tidak demikian dengan tim TAI ini. Model pembelajaran TAI ini, mode pembelajaran ini komparatif ini dapat mengkombinasikan pembelajaran individu dan kelompok. Nah, kombinasi pengajaran ini berpusat pada siswa dan kerja secara kelompok akan membuat siswa menjadi lebih kreatif lagi dan banyak lagi menguasai materi tersebut. Nah, saling membantu dalam mencapai pemecahan masalah yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, pembelajaran TAI ini memotivasikan semua siswa untuk membantu anggota kelompoknya sehingga tercipta semangat dalam sistem kompetensi dengan sedikit menonjolkan peran individu tanpa mengorbankan aspek kooperatif. Nah, dalam pembelajaran TAI ini, pendidikan hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya B. Peran guru dalam model pembelajaran kooperatif ini, yaitu menciptakan lingkungan yang optimal baik secara fisik maupun mental dengan cara menciptakan suasana kelas yang nyaman, suasana hati yang menggembira tanpa tekanan, maka dapat memudahkan siswa dalam memahami mata pelajaran tersebut. Ya, mungkin ini saja materi dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan masih kurang dari makalah kami atau dari materi kami tentang menggunakan mode pembelajaran komparatif dalam pendidikan SD tersebut ini. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.